Cerita novel romantis. Gadis simpanan sang tuan. Bab 47. Merasakan sentuhan. Pukul 10 pagi, di hari Minggu kali ini Albert mengajak sang istri untuk mengunjungi rumah orang tua mereka. Berangkat menggunakan mobil hanya berdua. Membuat si tuan satu ini, melakukan hal yang membuat kita hanya bisa geleng-geleng kepala. Lelaki itu meminta Cila duduk di pangkuannya. Sedangkan dia menyetir, bagaimana bisa? Apa yang tidak bisa dilakukan oleh seorang Albert? Meja dapur saja ia jadikan tempat bercinte. Coba bayangkan, kalau saja meja itu bekas sambal cabai merah. Apa tidak pedas itu apapun yang sempat nempel di sana? Tak butuh waktu lama, keduanya sampai di halaman rumah besar milik Pak Ardin. Albert memarkiran mobilnya, sedangkan Cila sudah berpindah ke kursi di samping lelaki itu. Sebelum turun, Albert mengecup pipi gembul itu terlebih dulu. "Jangan keluar. Sebelum aku yang menggendongmu." Tanpa menunggu jawaban, Albert keluar dari sana. Membuka pintu sang istri, lalu menggendong si Cilanya yang semakin berisi itu. Cila benar-benar tak berkutik, Albert memang tipe lelaki tidak bisa dibantah sedikitpun. Tetapi kalau perlakuannya seperti ini, apa yang mau Cila keluhkan? Lah justru seperti di atas awang-awang. Diperlakukan bak seorang ratu, disanjung dan disayang. Albert masuk tanpa mengetuk pintu. Membuat Mama Yanita yang tengah asyik menonton drama mengalihkan pandangannya. Melihat Cila digendong, sontak saja membuat Mama Yanita langsung bangkit dan menghampiri pasangan suami istri tersebut. Takut sang menantu kenapa-kenapa. "Albert, Cila kenapa?" tanya Mama Yanita cemas. Keningnya sampai berlipat-lipat mengkhawatirkan sang menantu yang tengah berbadan dua itu. "Dia kan sedang hamil, Ma. Tidak boleh banyak berjalan." Albert takut Cila kecapean. Balasnya, lalu mengecup kening sang istri yang sudah bersandar di dadanya. Mendengar itu, Mama Yanita menghela nafas panjang. Kenapa juga dia mesti bertanya? Seperti tidak tahu saja bagaimana kelakuan putranya. Untuk ibu hamil, berjalan itu lebih bagus Albert. Untuk membuka jalan lahir. Terang Mama Yanita, kembali duduk di atas sofa. Menonton drama, sambil ngemil snack kesukaannya. "Cih, tidak perlu. Aku bisa membuka jalan lahir itu dengan caraku sendiri. Ayo sayang, kita buat jalan lahir untuk si baby," cetus Albert. Dan baf. Bantal sofa langsung melayang mengenai badan tegap lelaki itu. Mama Yanita melotot ke arah sang anak dengan wajah sangar. Tetapi Albert hanya menggedikan bahu. "Acuh. Sayang, benar apa yang dikatakan Mama. Aku pernah membacanya, salah satu caranya adalah berjalan," ucap Cila menengahi ibu dan anak ini. "Aku bilang tidak perlu ya tidak perlu. Aku akan membuat metode baru." Albert mulai melangkah, meninggalkan sang ibu untuk pergi ke kamarnya. "Cih, untuk apa kemari kalau tujuanmu itu hanya ke kamar?" Pekik Mama Yanita menghentikan langkah lelaki itu. Seperti tidak ada tujuan lain saja, batinnya. Dengan tersenyum, Albert menoleh ke belakang, mengedipkan sebelah matanya ke arah Mama Yanita. "Hanya ganti suasana." "Hahaha," ucapnya lalu tertawa. "Bocah edan." Mama Yanita berkemas di dapur. Setelah ia membantu sang asisten rumah tangga memasak makanan untuk makan siang. Semuanya sudah terhidang, tinggal menunggu orang-orang datang. Papa Ardin yang baru saja selesai bermain dengan burungnya, lantas cepat-cepat cuci tangan. Menghampiri sang istri, dan meninggalkan kecupan di pipi wanita paruh baya itu.
Pram sama Sarah sudah diundang. Papa Ardin bertanya, memastikan besan sekaligus sahabat mereka itu sudah mendapatkan undangan makan siang dadakan. Sudah, sayang. Sarah tadi sempat kemari menemui Cila. Aku sudah mengatakannya. Untuk makan siang bersama di rumah kita. Jelas Mama Yanita. Dan benar saja. Di ambang pintu dapur, terlihat Sarah dan Pram baru saja datang. Dengan senyum mengembang mereka saling menyapa. Padahal mereka tinggal bersebelahan, tetapi pakai ada acara cipika-cipiki segala, seperti tidak bertemu sebulan. Semua orang sudah duduk. Tinggal dua sejoli itu saja yang belum turun. Sedang malas menaiki tangga. Akhirnya Mama Yanita menyuruh asisten rumah tangganya untuk memanggilkan Cila dan Albert. Wanita parubaya dengan tahi lalat besar itu menurut, melangkah ke arah kamar Albert. Tempat di mana lelaki itu setia menghabiskan waktu jika berada di rumah besar ini. Namun, baru saja akan mengetuk pintu bercat putih itu. Tiba-tiba indera pendengarannya menangkap sesuatu. Ingin memastikan, dia merapatkan tubuh, menempelkan daun telinga itu pada daun pintu. Ah, sayang. Suara merdu seorang. Buyur Romanya langsung berdiri, ia meneguk salivannya ingin menyudahi. Tetapi naluri berkata lain, ia ingin mendengar sekali lagi. Enak tidak? Suara seorang lelaki, yang ia yakini anak dari sang nyonya. Ah, ini enak sayang, Glek. Ada denyutan tidak menentu di bawah sana. Tak ingin kebablasan, akhirnya ia memilih untuk turun, dan melaporkan kejadian itu pada sang nyonya. Dengan langkah tergesa, dan nafas yang terengah-engah, sang pembantu langsung menuju ke arah Mama Yanita. Kemana mereka Bi? Kenapa belum turun juga? Tanya Mama Yanita, saat melihat sang pembantu hanya datang seorang diri. Sedangkan yang ditanya nampak cemas. Dengan keringat yang mengucur deras. Mama Yanita menatap dengan tatapan menyelidik, seperti ada sesuatu yang disembunyikan oleh pembantunya tersebut. Bi, anu nyonya. Jawabnya dengan tergagap. Seolah ia merasa kaku untuk bicara. Anu apa maksudnya? Mama Yanita terlihat semakin penasaran. Begitupun dengan semua orang. Mereka dengan setia menunggu jawaban. Dan akhirnya, wanita parubaya itu hanya dapat membuat sebuah gerakan. Bahasa tubuh yang mengatakan kalau Albert dan Cila sedang melakukan sesuatu. Mereka sedang anu. Apa? Jadi mereka sedang anu. Kompak keempat orang itu. Di dalam kamar. Cila sedang berbaring, merasakan kenyamanan tangan sang suami yang sedang memijat-mijat kakinya. Dengan mengulum senyum gadis itu mengusap kepala Albert. Pijatan kakak memang yang terbaik. Ungkapnya. Plak, plak, plak. Baru saja sampai di meja makan, Albert sudah mendapatkan pukulan bertubi-tubi dari sang ibu, Mama Yanita. Belum sempat menurunkan Cila, lantas Albert menarik kursi terlebih dahulu menggunakan kakinya. Lalu mendudukkan sang istri di sana. Tak hanya Albert, Cila pun ikut tidak mengerti, kenapa suaminya tiba-tiba dipukuli. Ada apa sih, Ma? Protes Albert tak terima. Baru saja datang, sekonyong-konyong Mama Yanita memukul kepalanya. Bisa-bisa otaknya ikut geser, kalau setiap main ke rumah, kepalanya selalu menjadi korban kekerasan ibunya. Apa salahnya? Perasaan dia tidak membuat salah apa-apa. Ada apa? Kamu bilang ada apa? Kami semua itu nunggu kalian berdua, kamu malah ngajak Cila enak-enak di kamar. Cetus Mama Yanita dengan tangannya yang bertolak pinggang, siap mencak-mencak.
Papa Ardin yang melihat itu, sontak mengelus punggung sang istri. Sabar, sayang. Nanti darah tingginya kumat loh. Rayunya, biasanya Mama Yanita yang bicara seperti itu saat Papa Ardin marah-marah. Sekarang gantian, dia juga ingin melihat reaksi istrinya. Kalau nggak diingetin nanti begitu terus, Pak. Mama Yanita masih siap meledekkan amarahnya pada sang putra. Lagian apa maksudnya enak-enak? Albert bertanya dengan kerenyitan di dahi. Bahkan ia tak sempat duduk, karena meladeni amukan sang ibu. Nggak usah pura-pura, sehari nggak bisa nggak? Tanya Mama Yanita ketus, sorot matanya masih belum melunak. Sama seperti saat mereka tahu, kalau Albert dan Cila sedang Sesuai informasi dari sang pembantu. Anu apa sih, Ma? Aku tidak main anu-anu, tadi aku hanya memijat kaki Cila, apa itu salah? Ada buktinya Albert. Bibi yang bilang kok, kamu lagi sama Cila. Sereng. Semua tatapan mata langsung tertuju pada wanita parubaya yang tengah meletakkan irisan buah di atas meja. Wajahnya pias, mendadak tangannya tak bisa digerakkan, apalagi melihat mata Albert yang tajam. Glek. Setelah makan siang, Albert kembali mengajak sang istri ke kamar untuk istirahat. Dengan setia ia mengelus punggung yang terasa semakin lebar itu. Menemani sang gadis hingga benar-benar terlelap. Sebelum keluar, Albert lebih dulu meninggalkan kecupan di seluruh wajah cantik Cila, menutup pintu dengan hati-hati takut menimbulkan suara. Albert melangkah ke arah ruang keluarga, di mana Mama Yanita dan Sarah sudah lebih dulu duduk di sana. Ada apa, Al? Apa ada hal yang serius? Tanya Sarah, saat Albert sudah sukses melandaskan pantatnya di atas sofa. Tak biasanya Albert seperti ini, pasti ada sesuatu yang terjadi. Saat mereka di dapur, Mama Yanita mengatakan kalau Albert akan berbicara sesuatu dengan mereka berdua. Tanpa sepengetahuan Cila. Maka dari itu, Sarah tak langsung kembali ke rumah. Begini Ma. Sebenarnya ada sedikit masalah. Albert menjeda membuat kedua wanita parubaya itu semakin terlihat serius. Namun belum mau menanggapi ucapan Albert sebelum lelaki itu menyelesaikan kalimatnya. Albert sudah memecat pembantu yang bekerja di rumah. Sambung Albert apa adanya. Mama Yanita dan Sarah saling pandang. Tidak, mereka belum paham, ingin Albert lebih dalam menjelaskan. Tidak setengah-setengah seperti ini, dan membuat mereka semakin penasaran. Kenapa Al? Apa dia bermasalah? Lagi-lagi Sarah lebih antusias. Bukan apa, itu dikarenakan Rani adalah orang yang ia ambil dari yayasan langsung. Dia yang merekomendasikan wanita itu untuk membantu Cila dan Albert mengurus rumah. Kalau sampai wanita itu bermasalah, pastilah Mama Yanita akan ikut merasa bersalah pada anak dan menantunya. Iya sayang, apa dia melakukan sesuatu, semisal mencuri? Timpal Mama Yanita menebak-nebak. Mendengar itu, Albert sedikit menarik ribiarnya ke atas, tersenyum sinis. Iya dia berusaha mencuri. Apa kamu pernah memergokinya? Tanya Mama Yanita. Ia takut saja kalau Albert asal memecat tanpa adanya bukti. Dan Albert mengangguk. Selama sebulan ini dia berusaha mencuri hati Albert, tapi dia tidak berhasil. Lalu tersenyum remeh. Apa? Kompak Mama Yanita dan Sarah. Bola mata mereka melebar saking terkejutnya. Jadi dia merayumu? Tanya Sarah tak habis pikir. Orang yang terlihat pendiam dan tulus, ternyata tak bisa menjamin perilakunya. Sekali lagi, Albert mengangguk.
membuat Mama Yanita dan Sarah menghela nafas panjang. Aku langsung memecatnya semalam, saat dia mencoba menarik perhatianku. Aku rasa tidak ada toleransi lagi, karena dia sudah terlalu sering melakukannya. Dan itu yang terakhir. Jelas Albert, mengingat itu ia benar-benar merasa jengah. Tiba-tiba Mama Yanita bangkit, lalu duduk di samping putranya. Ia mendekap Albert bangga, bisa bersikap tegas untuk keutuhan rumah tangganya. Apa yang kamu lakukan sudah benar, sayang. Sebagai seorang suami kamu memang harus menjaga kehormatanmu. Karena keutuhan rumah tangga terletak pada kepalanya. Jika seorang kepala tidak bisa mengatur apa yang dipimpinnya, maka semuanya akan hancur. Ucap Mama Yanita, seraya mengusap kepala Albert. Memberi sedikit wejangan untuk sang putra. Dan Sarah membenarkan itu. Benar, pelakor memang harus dibasmi, jika bukan kita, siapa lagi? Kita harus bisa mempertahankan sesuatu yang kita miliki. Makasih ya Al, sudah sayang dan selalu menjaga Cila. Mendengar itu Albert mengulum senyum, lalu meraih telapak tangan sang ibu dan telapak tangan Sarah untuk digenggamnya. Ma, aku sudah berjanji di depan kalian untuk senantiasa menjaga dan mencintai Cila. Apapun, pasti akan aku lakukan untuknya. Karena bagi Albert, Cila adalah segalanya, wanita yang paling Albert cinta setelah Mama Yanita. Terang Albert sesuai isi hatinya. Tak terasa haru menyeruak ke dasar hati kedua wanita paruh baya itu. Ada lelehan kristal bening yang mengalir tiba-tiba dari sudut mata mereka. Mama tidak bisa berkata apa-apa Albert, Mama benar-benar terima kasih atas semuanya, atas tanggung jawabmu untuk putri Mama. Mama bersyukur punya menantu seperti kamu. Ucap Sarah sesenggukan, mengungkapkan semua yang ada di dada. Terdengar isak tangis dari ruang keluarga tersebut saling bersahut-sahutan. Dengan setia Albert mengelus dua punggung itu secara bersamaan. Entah kenapa, dua wanita itu justru tidak mau berhenti menangis. Hingga Papa Ardin dan Pram masuk. Mereka kompak mengernyit heran. Loh, Ivo ini kok pada nangis, kenapa? Tanya Papa Ardin. Membuat ketiga orang yang ada di sana, satu persatu mengangkat kepala. Uraian air mata jatuh tak tertahankan, dari pipi Mama Yanita dan Sarah. Ini, Pak. Albert sedang mendengarkan curhat mereka. Katanya jatah malam kurang lama. Lanjut ke bab 48.